Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini, Faustus Wardaya, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, dengan NIM 233 14 0707 111 010. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester keamanan komputer, yang pada tepatnya kita akan membawakan tentang keamanan aplikasi atau security of application. Untuk kali ini slide-nya didukung oleh slide yang ada dan dibuat dan saya modifikasi juga di dalamnya, yaitu dengan Pak Johan Erika WPMkom dan juga Pak Firman Pratama Dewantara SSTMT. Oke, kita langsung aja masuk ke dalamnya. Oke, di sini disclaimer juga ya. Jadi seluruh informasi ini ditujukan untuk pembelajaran dan tidak dibenarkan untuk digunakan di luar perkuliahan ini. Penggunaan informasi ini di luar perkuliahan ada di luar tanggung jawab dosen dan menjadi tanggung jawab pribadi pengguna. Jadi karena ini mungkin agak sensitif yang akan saya bahas, jadi ini disclaimer sebelumnya. Semua yang saya lakukan ini untuk education purpose only. Oke. So things bad guy will do. Jadi apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang jahat itu salah satunya adalah backdoor. Apa sih backdoor itu? Dan contohnya seperti apa? Nah, seperti di belakang ini itu ada server ya. Dan salah satu backdoor yang dilakukan oleh bad guy itu adalah upload shell script to gain a full server access. Jadi dia mengupload shell script shell ya, script CMD lah ya, untuk mendapatkan full access dari server tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung aja. Jadi definisi backdoor itu sendiri apa sih? Nah, backdoor adalah pintu rahasia yang dipasang oleh penyerang ke dalam aplikasi web atau server untuk mendapatkan akses terus-menerus ke aplikasi tersebut tanpa izin administrator. Pada gampangnya, backdoor itu seperti dia adalah seseorang yang masuk ke rumah Anda tetapi dia tidak punya izin gitu dari pemilik rumah itu sendiri, yang dimana dan dapat diambil kesimpulannya dia itu secara ilegal memasuki rumah tersebut. Oke, gimana sih cara kerjanya backdoor itu sendiri? Nah, penyerang dapat memasukkan kode jahat dalam aplikasi web dengan menggunakan celah keamanan seperti upload file yang tidak divalidasi, SQL injection, atau remote code execution atau RCE. Ketika backdoor diaktifkan, penyerang memiliki kemampuan untuk ada 3, yaitu mengubah atau menghapus file, mengikuti perintah shell, akses instan ke database. Contoh kasusnya gimana? Nah, contoh kasus yang saya bawa di sini, misalnya sebuah aplikasi yang memungkinkan orang mengupload file tanpa validasi. Penyerang dapat mengupload file PHP berisi kode jahat, juga dikenal sebagai web shell, dan kemudian mengeksekusi file tersebut di server untuk memberikan akses penuh. Yaitu tadi tentang definisi backdoor, cara kerja backdoor, dan juga contoh kasusnya. So, how to deal with backdoor? Bagaimana cara kita untuk mengatasi dengan backdoor itu sendiri? Itu ada beberapa, yaitu pertama ada isolate the web app. Jadi kita isolasi aplikasi web kita, take the web app offline and isolate it from the network to prevent any further damage. So what we gonna do is simple as that. It's not that simple, but kita bisa membuat aplikasi web kita itu offline dulu dan isolasi web app-nya itu biar dari network ya, jadi isolasi dari network dan mematikan atau mengoffline-kan web kita untuk mencegah damage atau ibaratnya sebuah kerusakan yang akan terjadi ke depannya gitu. Next, jadi ada identify the backdoor. So conduct a thorough investigation to identify the backdoor and how it was inserted into the web app.
This may involve analyzing server logs, database record, or code review. So, we must identify the backdoor. Kita juga harus tahu dan identifikasi backdoornya apa sih yang dikasih gitu. Dengan melakukan investigasi, tentunya untuk mengidentifikasi bagaimana backdoor itu dapat masuk ke aplikasi kita gitu. Jadi kita analisis untuk memperbaiki celah mana nih yang masuk backdoornya itu. Entah tadi itu mungkin salah satunya dari uploading file itu ataupun SQL injection. Nah, lalu ada remove the backdoor. Of course, we must remove the backdoor for our web app become secure again. So once the backdoor is identified, remove from the web app's code base and any other associated files. This may involve rolling back to a previous version of the web app or patching the current version. So remove the backdoor is not that easy that we know or I know. Jadi ketika kita udah melakukan identifikasi backdoor tersebut, kita melakukan penghilangan atau meremove dari web app-nya itu di dalam code base dan apapun file yang berhubungan. Ini bisa dilakukan dengan rolling back atau pergi ke previous version dari app web yang kita punya gitu. Dan don't forget to change the password. Change all password associated with the web app, including database password, admin password, and any other password used by the web app. We don't know what the bad guy already take our data, so we must change the password, of course, any of them for the security best practice ya. Jadi kita harus mengganti passwordnya semuanya, apapun itu, dari web app, dari database password, admin password, maupun password-password yang lainnya. And last, ada harden the web app. Implement security measures to harden the web app, such as implementing input validation, encryption that sensitive data, and limiting access to sensitive areas of the web app. Jadi kita harus mengenkripsi datanya, harus mengasih benar-benar limit akses dari sensitive area, dan baik lagi for security reason. Ya, security reason. Okay, so next slide. How to securing upload features. Jadi gimana sih? Tadi kan kita lihat bagaimana salah satu celah itu ada di uploading some files yang mungkin belum kita secure dengan baik. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu implement input validation, validate the file type, file size, and file name to ensure that only allow file types and size are uploaded. Also sanitize the file name to prevent any malicious code injection to the file name. So first thing first, we must implement input validation as a simple like kita bisa kasih, mungkin kita nggak boleh ngasih file yang belakangannya atau title belakangnya itu adalah .zip, atau kita bisa kasih size-nya nggak boleh lebih dari 1 MB. Itu salah satu bagaimana kita mensecure upload fiturnya gitu. Dan juga selanjutnya kita menggunakan enkripsi, of course, use encryption. Encrypt uploaded files before storing them in the database or file system to prevent unauthorized access to the files. Everything all about secure, apapun itu kita sangat-sangat perlu untuk enkripsi ya. Bagaimana enkripsi itu sangat berguna untuk dalam hal apapun, terutama mengamankan sesuatu. Lalu ada limit file upload permission. Seperti yang tadi, limit file size. Jadi limit the file upload permission to only authorized user or user roles.
Also set up file permission to so that uploaded files are only accessible by authorized users or roles. So jadi kita harus benar-benar selain enkripsi, selain validation input, kita juga harus tahu bagaimana permission atau akses itu benar-benar dilihat. Kita benar-benar untuk hal-hal yang mungkin unauthorized, kita harus benar-benar limit the permission. Okay. So, things bad guy will do again is privilege escalation. It's going to be gaining administration user account. That will be so bad. So because if the bad guy have some administration user account, everything will be gone ya. Web app kita mungkin akan hilang karena bad guy atau orang jahat itu memiliki administrasi akun admin. Find database account information, login to the database, change user privilege. Of course, if the bad guy atau user yang jahat atau orang jahat itu memiliki administrasi admin user, dia akan bisa tahu database akun, informasi akun, dan akan login kemanapun itu dan mengganti semua privilege-nya. So, how to deal with the hacked database? Right now we talking about hacked database. Jadi database yang dihack. So first, secure your database. Of course, we must be secure our database, bro. Kita harus benar-benar mensecure atau mengamankan database kita. Bagaimana caranya? Change database username and password immediately. Jadi kita harus mengganti password dan username secepatnya, ataupun kita harus mengganti password dan username secara berkala gitu. Itu yang harus kita khawatirkan dan harus kita jaga. So point 2, check for suspicious data in database. Mungkin di beberapa waktu kita harus melihat hal-hal yang sus atau hal-hal yang mencurigakan yang ada di database, data-data yang ada di database. Itu kita harus cek terus-menerus secara berkala. So, point of third, restore the last backup. Frequently, backup is important. So, I use uppercase in important because this is the one of the important. One of ya. Itu sangat important, jadi kita harus benar-benar restore the last backup. Jadi kita benar-benar restore, kita kembalikan lagi backup yang terakhir gitu. Jadi backup kita yang terakhir. So, things bad guy will do is the fast website page. As we know, yang mungkin beberapa kali sering kita tahu, itu salah satunya adalah bagaimana website itu diubah seperti itu. Murahin harga kuota internet. Ya. That's the one of the many things di fast website page. Jadi bagaimana hackers itu atau kita sebutnya bad guy ya, orang jahat itu mengubah website page-nya atau tampilannya itu sesuai apa yang mereka inginkan gitu. So, how to deal with defaced website? Yeah, there is a 4 point. Take your site offline. Of course, setelah kita mendapatkan defaced website, kita mematikan website kita. So the point of 2, check for any vulnerabilities left. So kita harus cek juga vulnerabilities yang kita punya gitu. Kalau yang ketiga, kita restore the deface page. Kita harus kembalikan lagi deface page-nya kepada page yang seharusnya yang kita punya. And last itu ada restore the last backup. Again and again, we are as you all, if a programmer or a server, kita harus benar-benar mengerti bagaimana backup itu sangat-sangat penting.
backup is the most of important things in security. All of about security in cybersecurity or whatever is that important is so important. Yeah, backup is so important, I mean. Yeah, so next things bad guys will do is make it a zombie server. Yeah, like the PNG I have, so zombie server. Yeah, it means zombie server. It means, yeah, make it a zombie server. It means server that acting abnormally. Yeah, like zombie. So zombie it's acting abnormally like a human being. So yeah, jadi that's why the zombie server it means to be. So the DDoS attacker. I forgot about the kepanjangannya, jadi DDoS attack itu aku lupa, dan VPN relay dan juga wordings, many wordings. So how to deal with compromised server? There's 5 points. Jadi ada disconnect from network, kita harus disconnect dari network itu secara secepat mungkin, dan the important things, do not restart or shut down your server. Ya, karena ada beberapa hal yang mungkin ketika kita melakukan restart ataupun mematikan server kita, semuanya akan berjalan lagi, tetapi tidak semestinya itu. Jadi yang pasti kita harus disconnect dulu. Dan ketiga, ada backup program files dan database. Kita harus backup semuanya, program filesnya maupun database-nya. Yang keempat, ada restore the program to clean and hardened server. Lalu yang kelima ada inspect the compromised server. So next slide is data disclosure. This one is bad too, about the server hacked or bad guy will do. Ya, data disclosure, leaking sensitive data to public. Data-data yang sangat sensitif yang di leaks atau disebarkan di publik. How to deal with the data disclosure? So there's 5 points, ada 5 poin. First point is access the damage. So determine what information has been disclosed, who may be affected, and what the potential impact could be. Jadi kita tahu informasi apa yang di-disclose gitu, dan siapa yang akan terdampak, dan bagaimana potensi dampaknya itu akan terjadi. And the point of two, contain the breach. Take the immediate steps to limit the spread of the information. This may involve shutting down the affected system, disabling user account, or isolating compromised data. So everything about system, about disabling user, menonaktifkan akun user ataupun isolasi data yang ada. Third, notify those affected. Notify any individuals or organization whose information has been disclosed. Be transparent about what happened, what information was involved, and what steps you're taking to mitigate the damage. Kita harus mengasih tahu, kita harus jujur sebagai web developer, sebagai seseorang, memberitahukan data apa yang terleaks, dan kita harus transparan apa yang terjadi. Kita harus mengasih tahu informasi apa yang terdampak gitu, dan apa yang kita akan ambil mitigasi atau penanganannya untuk damage atau kerusakan yang terjadi gitu. And not last, the fourth, investigate the cause. So kita harus tahu investigasi apa yang terjadi, apa yang menyebabkan gitu. Determine how the breach occurred
and what vulnerabilities need to be addressed to prevent future incidents. This may involve reviewing system logs, conducting interviews, or hiring a third-party forensic team. Jadi ada banyak hal yang bisa kita investigasi, bagaimana caranya, salah satunya mungkin pihak ketiga untuk forensic team, tim forensik, kita interview conducting, so review sistem lognya apa yang terjadi untuk menginvestigasi apa yang terjadi gitu. So last, implement security measures. Based on your investigation, implement any necessary security measures to prevent similar incidents in the future. This may include updating software, implementing stronger access control, or conducting security training for staff. Jadi setelah kita mengetahui investigasi penyebabnya apa, berdasarkan investigasi kita harus menambahkan lagi sekuritas yang lebih kuat, mengupdate software, implementasi akses kontrol yang lebih kuat, dan men-training atau melatih staff itu. So, karena di ketentuan kita harus ada proof of concept, jadi not that about the concept, just a concept. Kita akan mencoba secara localhost on some PP. Kita akan mencoba bagaimana backdoor itu setidaknya, mungkin bukan caranya, tapi setidaknya bagaimana backdoor itu bekerja gitu. So, for the first one, itu ada persiapan lingkungan lokal. Jadi install SAMPP dulu. Jadi di sini saya sudah ada SAMPP, di sini sudah jalan dan running. Lalu kita akan membuat folder baru di directory htdocs, misalnya vulnerability app. So di sini akan saya sudah masuk di htdocs ya, ls, tidak ada apa-apa. Kita akan buat langsung aja sudo mkdir vulnerable app. Oke, sudah ada vulnerable app. Kita langsung masuk aja vulnerable app. Nah, di dalamnya of course tidak ada apa-apa karena kita belum tambahkan apa-apa. Kita akan buat file index PHP dengan fitur upload sederhana tanpa validasi. Oke, kita akan buat sini aja sudo touch index.php, sudo nano index.php. Nah, di sini saya akan menggunakan nano saja, tidak menggunakan IDE yang lain karena this one will be the simple of what is the name, simple of the ini hal yang simple untuk menjelaskan bagaimana backdoor itu terjadi ataupun bagaimana backdoor itu bisa tadi terjadi. I'm sorry. Oke, so kayaknya aku bakal kita bakal ketik aja index.php. Oke. Doc type HTML or bisa nggak ya? Coba ini. Oke, oh bisa. File fitur aplikasi gitu ya, just like that. Jadi perlu itu aja untuk codingannya. Kita akan save dulu. Indeksnya udah ada. Lalu selanjutnya kita akan membuat upload file. So we'll be make file. The name file is upload.php. Okay. sudo nano upload.php.
copy this file to there, and then we're going save. Okay, yes. So we're going make some file, the backdoor.php. Saya udah buat filenya sebelumnya. Jadi backdoor.php itu seperti ini. Jadi ini untuk file nanti yang akan diupload ke web kita. Oke, so before that I forgot about, kita akan buat directory upload juga. Jadi di sini kita akan sudo mkdir upload. Jadi di mana dia akan untuk menaruh file-file yang sudah diupload gitu. So because kamu tahu mungkin di Windows juga akan kayak gini, tapi ini karena di Linux, jadi aku perlu untuk mengubah dari permission dari upload itu sendiri. Jadi akan mengubah semuanya. Jadi 777 itu akan mengubah semua. Kalau dia ls ya ini ya, lupa. Nah, jadi ini semuanya dari user, group maupun other, dia bisa melakukan semuanya, maupun itu dia read, write, or execute. Jadi kita bakal bisa mengupload filenya nanti. Karena kalau misal sebelumnya saya coba untuk upload itu direkturnya dia tidak bisa, karena terbacanya untuk other gitu, untuk mereadnya tuh nggak bisa. Oke, intinya gitu. Lanjut, kita akan buka browser baru. Oke, so kita bakal buka browser baru untuk guest mode di sini. Nah, kita akan buka localhost 80 index.php. Oke, so jadi kita akan buka di sini vulnerability app. Nah, jadi kita akan upload file yang tadi sudah dibuat, itu backdoor.php. Oke, kita langsung upload file aja. Di sini aku ada di sini vulnerable dan backdoor. Ini backdoor.php, kita langsung upload ya. Nah, file uploaded successfully. So the file will be on uploads directory. So we're going take on uploads directory. Nah, there it is. So there was a backdoor.php. Jadi situ udah ada file backdoor.php, dan kita bakal coba bagaimana backdoor itu bisa dijalankan. Nah, jadi kita akan melakukan di sini itu ada seperti ini. So we're going like this. Nah, uploads. Jadi kita akan mengakses uploads, folder uploads, di mana di dalamnya itu ada backdoor.php, dan kita akan melakukan cmd seperti tadi yang kita udah salah satu aku katakan juga, aku sampaikan juga bahwasanya salah satu shell script UMI. So we're going execute. Nah, we already know. Jadi kita tahu gitu siapa user yang lagi login. Nah, salah satunya seperti itu. Mengapa di sini daemon? Karena biasanya kalau di Linux atau Mac itu user untuk localhost sampp itu adalah daemon. Nah, so that's the example of backdoor. One of the example, the simplest of example backdoor ya. Jadi itu salah satu contoh backdoor yang sangat-sangat simple. Tentunya backdoor tidak sesimpel itu. Jadi bagaimana kita itu bisa upload, dan kita bukan siapa-siapa, kita sebagai anonymous pun bisa mengerti gitu siapa yang
ada atau apapun ada di dalamnya gitu. Itu sangat simpel sekali, salah satu contohnya. Oke, so next things is what we gonna do. Bagaimana mitigasi yang bisa kita lakukan? Nah, nomor satu itu ada implementasi input validation. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bagaimana validasi jenis file yang diizinkan gitu. Misal hanya JPG atau PNG atau PDF. Untuk mengurangi hal-hal yang mungkin seperti tadi PHP dimasukkan ke dalam uploadnya gitu. Itu kan mungkin akan sangat riskan juga gitu. Dan batasi ukuran file maksimum, sanitasi nama file untuk menjaga eksploitasi. Contoh validasi PHP ada di situ. Jadi allowed types-nya image, JPG, or PNG ya. Satu contohnya kayak gitu. So lalu kedua, again and again, encryption is the key, one of the key of cybersecurity. Jadi enkripsi itu sangat-sangat penting juga. Enkripsi file yang diupload sebelum disimpan di server. Kalau ada batas hak akses, setel hak akses folder upload menjadi read only. Gunakan user dengan privilege minimal untuk menjalankan aplikasi. File permission is important too. So fourth, pemantauan dan audit. Kita harus benar-benar memantau secara berkala, pantauan aktivitas server secara berkala, lakukan audit code untuk memastikan tidak ada backdoor selubung gitu. So last, backup berkala. Ya, again and again, aku nggak akan memberikan hal yang sangat membosankan untuk backup ya, selalu backup apapun itu. Pastikan backup dilakukan secara rutin untuk meminimalkan kerugian jika terjadi insiden. So we are already at the end of the presentation. So the conclusion is there are many vulnerabilities in the application. Sangat baik-baik sekali celah di sebuah aplikasi yang kita buat atau orang lain buat gitu. Implement secure coding in software development. Of course, we are as a developer, programmer, kita harus tahu bagaimana kita bisa coding yang sangat baik dalam bentuk salah satunya security atau sekuritas. Wah, apa contohnya? Input validation, authentication, access control and accounting, encryption, and error handling. So, and then the last, okay, so backup, triple backup for us. Yeah, again and again, backup is the more important thing in cybersecurity. Periodically, daily, weekly, monthly, it's all up to you, but so kita harus benar-benar ingat untuk backup semuanya itu, entah mau sehari, mingguan, atau bulanan. Dan incremental or full backup itu salah satu contohnya. Okay, so thank you for all of you. Jadi itu saja untuk presentasi ujian tengah semester keamanan komputer saya. Saya Fauzi Ladaya. Sebelumnya terima kasih yang sudah melihat sampai sekarang. Semoga kurang lebihnya ada kesalahan ataupun tidak, saya mohon maaf. Jadi mungkin bisa diperbaiki juga untuk kedepannya. Jadi terima kasih semuanya dan terima kasih. Dadah. Thank you.